Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Situasi tersebut menimbulkan gerakan masif untuk menumbangkan tahta Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfik Amrullah Rehanat dengan NPM 23510102019 dengan program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Video ini adalah tugas yang diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter, yaitu Ibu Eli Fitri, dan saya akan menjelaskan apa itu krisis moneter berupa faktor-faktornya dan bagaimana manajemen alternatif moneter. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu krisis moneter. Krisis moneter adalah situasi yang terjadi ketika sebuah negara mengalami penurunan nilai mata uang yang tajam, defisit anggaran, inflasi yang tinggi, dan ketidakstabilan ekonomi karena gagal mengelola sistem keuangan. Krisis moneter umumnya berdampak serius pada sektor bisnis dan keuangan, serta dapat mempengaruhi kesejahteraan dan aspek kehidupan masyarakat. Tanda krisis ekonomi yang dapat dicermati adalah tidak terkendalinya nilai mata uang, yang sehingga harga barang melonjak naik secara drastis. Krisis moneter pernah terjadi di Indonesia tepatnya pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis dimulai dengan runtuhnya nilai tukar mata uang Thailand, yaitu Baht, pada Juli 1997, yang kemudian menyebar ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yaitu rupiah, mata uang Indonesia. Mata uang Indonesia, yaitu rupiah, mulai mengalami depresiasi yang tajam terhadap dolar Amerika Serikat yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang serius. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan krisis moneter adalah: yang pertama, dianutnya sistem devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan falas dapat mengalir keluar masuk secara bebas berapapun jumlahnya. Dan yang kedua yaitu tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah, berkisaran antara 2,4% hingga 5,8% antara tahun 1998 hingga 1996, yang berada di bawah nilai tukar nyatanya, menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalue. Ditambah dengan kenaikan pendapatan penduduk dalam nilai Amerika Serikat dolar yang naiknya relatif lebih cepat dari kenaikan pendapatan nyata dalam rupiah, dan produk dalam negeri makin lama makin kalah bersaing dengan produk impor. Faktor ketiga yaitu hutang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah, sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya, ditambah sistem perbankan nasional yang lemah. Faktor yang keempat yaitu faktor IMF. IMF tidak membantu sepenuhnya dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikan dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. Negara-negara bersahabat menjanjikan akan membantu Indonesia juga turut menunda menguncurkan bantuannya menunggu signal dari IMF. Padahal keadaan perekonomian Indonesia makin lama makin tambah terpuruk. Faktor yang terakhir yaitu terjadinya krisis kepercayaan dan kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas menyerbu dan membeli dolar Amerika Serikat agar nilai kekayaan tidak merosot. Dan hal itu malah bisa menarik keuntungan dari merosotnya nilai tukar rupiah. Terjadinya snowball effect di mana serbuan terhadap dolar Amerika Serikat makin lama makin besar. Orang-orang kaya dari Indonesia, baik pejabat pribumi dan etnis Cina, sudah sejak tahun lalu bersiap-siap menyelamatkan harta kekayaan ke luar negeri dalam mengantisipasi ketidakstabilan politik dalam negeri. Manajemen moneter alternatif merupakan pendekatan kebijakan moneter yang berbeda dari sistem konvensional yang berbasis suku bunga. Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap kelemahan sistem moneter konvensional
terutama dalam konteks krisis ekonomi dan ketimpangan distribusi keuangan. Adapun beberapa alternatif manajemen moneter, yang pertama adalah dampak negatif suku bunga dalam manajemen moneter. Penggunaan suku bunga dalam manajemen moneter menimbulkan berbagai dampak negatif. Sistem ini mendorong inflasi dan ketidakstabilan nilai tukar karena lemahnya disiplin moneter sejak berakhirnya standar emas. Kredit cenderung hanya mengalir ke kelompok kaya, memiliki jaminan, sementara golongan miskin sulit mengakses pembiayaan. Dana yang disalurkan sering digunakan untuk konsumsi yang mewah dan spekulasi, bukan investasi yang produktif. Alternatif yang kedua adalah money demand. Dalam sistem moneter alternatif berbasis Islam, permintaan uang atau money demand diarahkan untuk kebutuhan pasar dan investasi produktif, bukan untuk konsumsi yang mewah atau spekulasi. Pendekatan ini bertumpu pada 3 instrumen utama, yaitu nilai-nilai moral dan kemudian kelembagaan sosial dan ekonomi termasuk zakat, serta sistem intermediasi keuangan berbasis bagi hasil. Prinsip ini memastikan bahwa dana hanya dialokasikan kepada proyek yang bermanfaat dan efisien. Faktor yang ketiga yaitu money supply. Dalam sistem moneter alternatif berbasis Islam, pengaturan jumlah uang beredar atau money supply tidak menggunakan suku bunga, melainkan melalui pengendalian ketat atas sumber utama penciptaan uang, yaitu high powered money. Sumber utama yaitu meliputi pinjaman pemerintahan kepada bank sentral, kredit bank sentral kepada bank umum, dan surplus neraca pembayaran. Untuk menjaga stabilitas moneter, pemerintahan perlu mengendalikan defisit anggaran agar tidak menjadi sumber ekspansi moneter yang tidak terkendali. Mungkin itu saja pembahasan tentang krisis moneter dan faktor-faktornya, serta bagaimana manajemen alternatif moneter. Apabila ada kesalahan informasi, saya mohon maaf dan terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.